Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Dari 500 lebih anggota DPR, tercatat ada 200 anggota DPR yang mangkir atau tidak menghadiri rapat paripurna terakhir untuk melakukan pembahasan RUU perampasan aset. Ini cukup mengejutkan tapi sudah diprediksi, di mana banyak memang fraksi-fraksi korup yang sengaja ingin menggagalkan rapat paripurna membahas RUU perampasan aset, dan alhamdulillah teman-teman itu digagalkan karena ya quorum masih tercapai, di mana ada 300 anggota dewan kita yang menghadiri rapat paripurna sehingga rapat pembahasan RUU perampasan aset kemarin malam bisa diselesaikan. Nih, kalau kita singkat teman-teman, ya keputusannya ini DPR sudah kompak bahwa RUU perampasan aset akan menjadi inisiatif DPR dan juga disahkan paling lambat di September 2025. Tapi kita ingin membahas ini, kenapa sih ada 200 lebih anggota dewan kita yang izin, yang tidak menghadiri rapat sepenting ini? Apakah mereka memang ketakutan, punya historik buruk, ya skandal korupsi yang kalau misalnya ketangkap basah ketahuan, yaitu mobil Alphardnya, mobil Bugatti, mobil Lamborghini yang sudah susah payah mereka beli lewat hasil mencuri uang rakyat bisa disita. Dan saya juga ingin teman-teman, saya berharap para koruptor di Senayan, tidak hanya di Senayan, bahkan di kementerian, pemerintah juga bisa disita asetnya, dikembalikan kepada negara. Karena Indonesia itu negara kaya raya loh teman-teman. Kita mau apa ada di Indonesia, dari mulai perkebunan, pertambangan, kelautan, energi terbarukan di Indonesia ada. Tapi kok kenapa rakyatnya masih saja miskin? Kenapa rakyatnya masih saja hidup menderita? Kan ini menjadi sebuah anomali di tengah dunia yang mungkin sedang carut marut. Indonesia itu bak zamrud khatulistiwa, bak oasis di tengah gurun pasir, tapi rakyatnya sendiri kelaparan, rakyatnya sendiri kehausan. Kan itu menjadi sebuah anomali. Ternyata ya anggarannya dikorupsi. Pertamina bahkan korupsinya juara satu, hampir tembus 1 triliun. Itu yang baru ketahuan, belum lagi yang nggak ketahuan. Kita simak dulu deh, kenapa sih ini alasannya. Alasan 200 anggota dewan gak hadir di rapat paripurna kemarin untuk membahas RUU perampasan aset. Kita simak dulu informasi selengkapnya. Ibu Megawati itu tidak setuju undang-undang perampasan aset. Tidak akan tergesa-gesa perampasan aset sesuai dengan mekanismenya. Jadi kita akan masuk ke perampasan aset sesuai dengan mekanismenya. Kita akan membahas KUHP dulu. Sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Kalau mau pakai usul pemerintah tinggal dibahas. Dan itu tidak terburu-buru karena sudah lama. Yang disetujui bagian mana, yang tidak disetujui bagian mana. Tidak ada yang menakutkan dari sini kecuali koruptor yang takut. Dan mereka menunggu saat yang tepat untuk akhirnya bisa bertindak. Kita ingin mengadili orang-orang itu sendiri. Sahkan RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membesar. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menggelar rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2025-2026 hari ini. Rapat paripurna DPR hari ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, dan dihadiri 307 anggota DPR dari total 580 anggota DPR. Korupsi itu membunuh. Kita perlu garis bawahi. Korupsi itu bukan sekadar maling uang negara. Korupsi itu pembunuh perlahan. Uang rakyat yang seharusnya buat rumah sakit, buat pendidikan, buat gizi anak bangsa, hilang entah kemana. Akibatnya, rakyat sakit nggak bisa berobat, sekolah jadi mahal, anak kurang gizi, anggaran jebol. Jadi jangan kaget kalau ada yang bilang korupsi sama bahayanya dengan narkoba atau terorisme, karena dampaknya sama-sama merenggut nyawa. Bedanya kalau narkoba bisa bikin mati cepat, korupsi bikin mati pelan-pelan. DPR mau transparan? Buktikan. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, bilang pembahasan harus terbuka. Tidak ada lagi rapat sembunyi-sembunyi di hotel, tidak ada lagi bisik-bisik politik. Wow, kalau benar begitu rakyat bisa bilang mantap. Tapi kalau nanti diam-diam lagi, publik akan lihat dan publik akan ingat. Rakyat itu bukan bodoh. Rakyat bisa menilai siapa yang serius berantas korupsi, siapa yang cuma cari panggung. Hukuman mati
Perlu atau tidak? Ini isu sensitif. Ada yang bilang koruptor pantas dihukum mati. Ada juga yang bilang terlalu ekstrem. Tapi coba kita lihat faktanya. Koruptor bisa maling triliunan, dihukum sebentar, keluar penjara masih bisa hidup mewah. Sementara rakyat kecil makan sehari-hari aja susah. Jadi wajar kalau publik frustrasi. Publik merasa hukuman yang ada nggak bikin jerah. Rakyat jadi berpikir, kalau maling ayam bisa dipenjara bertahun-tahun, kenapa maling triliunan malah dapat fasilitas VIP? Ironi lagi, bukan? Publik harus kawal. Sekarang kita sampai di poin inti. RUU perampasan aset ini penting, tapi jangan cuma jadi pajangan di meja DPR. Rakyat harus kawal. Harus ingatkan terus, harus berani tanya. Kapan disahkan, kapan dijalankan, kapan benar-benar dipakai buat mengembalikan uang rakyat. Kalau tidak, lagi-lagi ini cuma jadi janji. Janji yang akhirnya basi. Suara netizen, bukan sekadar isu. Oh iya, ada juga kisah dari seorang netizen, Salsa Erwina. Dia sempat dituduh macam-macam di medsos, tapi yang menarik adalah sikapnya. Dia justru mengajak Presiden Prabowo untuk mendesak DPR segera sahkan RUU ini. Artinya apa? Artinya suara rakyat kecil, suara netizen, suara warganet itu penting. Kadang lebih lantang daripada politisi di Senayan. Rakyat itu pemilik negeri. Mari kita tutup dengan satu kalimat sederhana. Indonesia ini milik rakyat, bukan milik koruptor. Kalau DPR serius, buktikan dengan undang-undang yang tegas. Kalau pemerintah serius, buktikan dengan eksekusi nyata. Karena rakyat sudah terlalu lama dikecewakan. Rakyat sudah terlalu sering jadi korban. Dan rakyat tidak boleh lagi cuma jadi penonton. Mantap kalau kita bisa kawal bareng-bareng. Luar biasa kalau akhirnya undang-undang ini benar-benar lahir. Tapi jangan sampai rakyat lagi-lagi cuma diberi janji. Setuju? Setuju. Korupsi merampas hak dasar rakyat. Mari kita bicara lebih dalam. Korupsi itu bukan cuma soal uang. Korupsi itu merampas hak dasar rakyat. Bayangkan, seorang anak di pelosok mau sekolah, tapi bangunannya roboh karena anggaran rehab disunat. Seorang ibu mau melahirkan, tapi puskesmas kekurangan fasilitas karena alat medis dikorupsi. Seorang bapak kerja keras bayar pajak, tapi duitnya dipakai buat beli mobil mewah pejabat. Ironi bukan? Yang kerja keras rakyat, yang menikmati koruptor. Yang lapar rakyat, yang pesta pora koruptor. Pendidikan tergadai. Kita sering dengar jargon. Pendidikan untuk semua. Tapi kenyataannya, berapa banyak anak putus sekolah karena biaya mahal? Padahal, dana pendidikan kita besar sekali. Triliunan rupiah digelontorkan. Tapi kemana perginya? Banyak yang bocor, banyak yang lenyap di jalan. Kalau semua dana itu tepat sasaran, seharusnya anak-anak kita bisa dapat buku gratis, guru dibayar layak, sekolah punya fasilitas yang memadai, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat disuruh bayar iuran tambahan, sementara pejabat berdebat soal jatah proyek. Mantap ya, mantap bikin geram. Kesehatan jadi mewah. Sekarang kita pindah ke soal kesehatan. BPJS katanya solusi, tapi berapa banyak rakyat yang antri berjam-jam, bahkan berhari-hari, cuman untuk dapat pelayanan yang seharusnya hak mereka. Kenapa bisa begitu? Karena duitnya sudah dikorupsi. Karena anggaran kesehatan dipakai buat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rakyat sakit. Dan lucunya, pejabat yang korupsi justru kalau sakit langsung terbang ke luar negeri. Rakyat yang bayar pajak antre berdesakan di rumah sakit. Pejabat yang maling berobat di Singapura. Wow, luar biasa bukan? Luar biasa menyakitkan. Lapangan kerja yang hilang. Jangan lupa, korupsi juga merampas lapangan kerja. Uang proyek yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur, membuka usaha baru, menciptakan peluang kerja, justru lari ke rekening pribadi. Akibatnya apa? Pekerjaan berkurang, pengangguran naik, rakyat lagi yang jadi korban. Sementara koruptor, mereka bisa investasi ke luar negeri, beli properti mewah, bahkan bikin perusahaan bayangan. Jadi kalau ada yang bilang korupsi hanya merugikan negara, itu salah besar. Korupsi itu merugikan rakyat langsung. DPR dan pemerintah jangan cuma janji. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau DPR dan pemerintah benar-benar serius, kenapa butuh waktu selama ini? Kenapa rakyat harus menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hanya untuk undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan? Kalau jawabannya politik, berarti memang masih ada yang mau main-main.
Kalau jawabannya teknis, rakyat tidak peduli. Yang rakyat mau sederhana, uang mereka kembali, keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat hanya diberi janji lagi. Karena janji tanpa bukti, ujung-ujungnya hanya jadi bahan sindiran. Rakyat tidak boleh diam. Nah, sekarang kita balik ke rakyat. Rakyat itu pemilik negeri. Kalau rakyat diam, koruptor pesta. Kalau rakyat bersuara, DPR dan pemerintah terpaksa bergerak. Ingat, setiap suara penting. Netizen yang ribut di medsos, mahasiswa yang turun ke jalan, ibu-ibu yang ngomel di pasar, semua itu bentuk perlawanan. Dan perlawanan ini bukan soal benci, bukan soal dendam. Ini soal hak. Hak untuk hidup layak, sehat, dan sejahtera. Mantap kalau rakyat terus bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa jadi tekanan yang nyata. Politik di balik RUU. Sekarang mari kita buka sedikit tabir. RUU perampasan aset ini bukan hanya soal hukum. Ini juga soal politik. Kenapa? Karena di balik setiap undang-undang selalu ada tarik-menarik kepentingan. Ada partai yang setuju, ada yang setengah hati, ada juga yang diam-diam takut. Kenapa takut? Ya jelas. Karena kalau RUU ini jadi, aset hasil korupsi bisa disapu bersih. Tidak peduli siapa, tidak peduli partai apa. Wow, serem ya buat mereka yang pernah main-main. Tapi buat rakyat, mantap. DPR punya ujian besar. Jangan lupa DPR itu dipilih rakyat. Artinya DPR punya utang moral. Kalau mereka berani tunda-tunda lagi, rakyat bisa menilai. Siapa wakil rakyat, siapa wakil dirinya sendiri. Ini ujian besar. Apakah DPR mau berpihak pada rakyat, atau justru lebih nyaman melindungi kolega? Rakyat tidak butuh pidato panjang. Rakyat hanya butuh bukti. Dan bukti itu sederhana. Sahkan RUU perampasan aset, jalankan dengan tegas, jangan pilih kasih. Pemerintah juga jangan ragu. Sementara itu pemerintah juga jangan cuma bilang setuju. Karena setuju itu gampang diucapkan tapi sulit diwujudkan. Kalau pemerintah benar-benar siap, ya langsung dorong dengan cepat. Bukan sekadar hadir di rapat, foto bareng, lalu hilang tanpa kabar. Rakyat bisa melihat kok. Mana pemimpin yang serius, mana yang cuma pencitraan. Dan rakyat tidak akan lupa di 2029 nanti. Partai politik jangan main dua kaki. Nah, sekarang giliran partai politik. Beberapa sudah bilang mendukung, termasuk partai besar seperti PDIP. Bagus, itu langkah positif. Tapi rakyat juga tahu permainan klasik. Depan bilang setuju, belakang lobby-lobby. Depan bicara soal kepentingan rakyat, belakang sibuk hitung-hitungan kursi dan dana politik. Ironi bukan? Partai yang seharusnya jadi corong rakyat malah sering kali jadi corong kepentingan kelompok. Kalau partai benar-benar mau dipercaya, buktikan di isu ini. Jangan main dua kaki. Pilih bersama rakyat atau melawan rakyat. Rakyat harus ingat dan catat. Kuncinya ada di rakyat. Jangan cepat puas dengan janji. Jangan mudah lupa setelah headline hilang. Catat siapa yang mendukung RUU ini, siapa yang menghambat, siapa yang pura-pura netral. Karena catatan itu penting buat masa depan. Suara rakyat adalah senjata paling tajam di bilik suara. Mantap kalau rakyat bisa gunakan itu dengan bijak. Luar biasa kalau akhirnya politisi sadar kekuasaan mereka bukan tanpa batas, ada rakyat yang mengawasi. Oligarki di balik layar. Mari kita buka lembar paling sensitif. Korupsi besar di negeri ini tidak berdiri sendiri. Selalu ada oligarki di belakangnya. Oligarki itu siapa? Segelintir orang kaya, segelintir pemilik modal, segelintir pengendali politik. Mereka bisa membiayai pemilu, bisa mendanai partai, bisa mengatur pejabat. Dan inilah masalahnya. Kalau RUU perampasan aset disahkan, otomatis kantong-kantong mereka ikut terguncang. Wow, tentu saja ada yang gelisah. Karena aset yang selama ini mereka amankan bisa hilang dalam sekejap. Pemilu dan ujian integritas. Kita semua tahu, 2029 itu tidak lama. Partai sudah mulai bersiap, koalisi sudah mulai terbentuk, tokoh sudah mulai ancang-ancang. Nah, RUU ini bisa jadi batu ujian. Siapa yang berani berdiri di sisi rakyat? Siapa yang diam-diam menghambat demi donatur politik? Siapa yang punya integritas? Siapa yang hanya memikirkan kursi? Rakyat harus cerdas membaca. Jangan hanya lihat baliho, jangan hanya dengar janji. Lihat rekam jejak. Apakah mereka benar-benar dukung pemberantasan korupsi? Atau hanya menjadikan isu ini komoditas kampanye? Rakyat harus jadi penentu. Jadi mari kita simpulkan. RUU perampasan aset ini bukan sekadar dokumen hukum.
Ini adalah pertarungan antara rakyat melawan koruptor, antara kepentingan publik melawan kepentingan oligarki. Kalau DPR dan pemerintah berani, sahkan segera. Kalau partai politik benar-benar peduli, buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Kalau tidak, rakyat akan ingat, rakyat akan catat. Ingatlah, Indonesia ini bukan milik koruptor. Indonesia ini milik rakyat. Dan rakyat tidak boleh lagi jadi penonton di panggung politik yang penuh sandiwara. Mantap kalau rakyat bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa mengguncang Senayan. Dan ingat, tanpa rakyat, mereka bukan siapa-siapa. Itu kuncinya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi selengkapnya terkait kenapa sih ratusan anggota dewan kita ini mangkir dari rapat paripurna kemarin untuk membahas RUU perampasan aset. Jadi sudah jelas ya, karena sejatinya orang yang mempunyai kesalahan, mempunyai dosa akan merasa ketakutan kalau misalnya membahas RUU perampasan aset. Sedangkan 300 anggota dewan yang kemarin hadir, saya yakin mereka adalah salah satu yang jujur insya Allah, dan juga ingin rakyat Indonesia ini sejahtera. Kalau yang 200 ya patut dipertanyakan, kok bisa izinnya itu sampai ratusan orang, izin dari rapat sepenting ini. Gimana nih menurut teman-teman? Punya pendapat lain kah? Setuju nggak sih yang mangkir-mangkir terus pecat saja daripada ya digaji buta, terus dapat uang pajak kita tapi kerjanya nol? Tulis di kolom komentar pendapat kalian, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.